Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita masih pada surah Al-Ma'arij, sudah sampai ayat 24. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menyatu dengan tubuhnya dan melalui proses-proses. Ini versi tafsir Jalalain ini, Pak. Setelah melalui proses, maka dia itu halu'ah. Halu'ah itu bagaimana? Keluh kesah, susah dia, tidak bersyukur, panik ya. Maka manusia itu semuanya panik, kata Allah. Setelah melalui proses itu, dia panik, dia susah, dia gundah. Kecuali ada beberapa orang yang tidak susah dan tidak gundah ya. Yang pertama sudah kita bacakan, itu adalah orang-orang yang salat daimun. Daimun ini ada beberapa tafsiran-tafsiran. Kalau kita melihat dalam tafsir As-Sa'di, daimun itu dia mengetahui wajibnya salat itu apa, rukunnya apa, sunnahnya apa ya. Kemudian wa mukammalatuha, dan yang kesempurnaan ibadah salat dia tahu. Makanya orang-orang seperti ini dia tidak pernah susah, tidak pernah gundah yang menjaga waktu salat. Kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan al-hifdzu ala awqatis salah. Seorang yang selalu menjaga waktu salat itu dia tidak pernah gundah, tidak pernah susah, tidak pernah panik ya. Maka menyona urung panik, urung susahnya berarti tembayang hana betul ilang ya. Karena salat itu bisa menghilangkan kegundahan dia, kesusahan dia, kepanikan dia. Ini yang pertama. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, ini kita lanjut ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ini adalah waw ataf. Kalau waw ataf itu hukumnya sama seperti ayat sebelumnya. Jadi artinya ini satu paket. Orang yang tidak susah, tidak gundah itu, yang pertama adalah orang yang menjaga waktu salatnya. Kalau kita kombinasikan semua, berarti dia tahu rukunnya, tahu wajibnya, tahu yang membatalkan salat, tahu waktu masuk salat, wa mukammalatuha, dan kesempurnaan salat. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tahu haknya, hak orang lain. Ya, apa hak orang lain itu? Di dalam tafsir At-Tabari, beliau mengatakan hak orang lain itu adalah hakun fil amwali siwa zakah. Jadi hak orang lain kecuali zakat, kata beliau. Ini nak masuk zakat kemari. Jadi maksudnya apa? Orang bersedekah. Orang yang bersedekah tidak pernah gundah. Hantar gundah ini. Maka Rasulullah SAW dalam satu riwayat mengatakan, kalau kamu gundah, kamu susah, bersedekahlah kamu. Kalau kamu panik, bersedekahlah kamu. Kalau kamu sedang marah atau sedang susah dan lain sebagainya, bersedekahlah kamu. Ya. Jadi artinya orang yang bersedekah itu tidak pernah gundah dia. Tidak pernah gundah, tidak pernah panik. Maka kalau kita sudah merasa gundah dan panik, bersedekah lagi, bersedekah terus. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Untuk siapa kita bersedekah? Ya. Lisa'ili wal mahrum. Lisa'il itu bagi peminta-minta. Ya, ini sebelumnya kita jelaskan sedikit. Imam At-Tabari, beliau mengatakan hakum maklum itu hakum fil amwali siwa zakah. Hak dalam harta kalian itu hak orang lain kecuali zakat. Tapi Imam Jalalain mengatakan tidak, hakum ma'lum itulah zakat. Ya, hidup zakat ni bayar zakat. Jadi makanya ada dua penafsir yang berbeda. Satu mengatakan harta selain zakat. Ini adalah tafsir At-Tabari.
At-Tabari adalah tafsir bil ma'thur. Beliau ketika meriwayatkan menafsirkan Al-Quran, beliau menafsirkannya menurut riwayat-riwayat hadis. Jadi makanya kalau kita baca tafsir At-Tabari, beliau selalu nanti hakum ma'lum ay rawahu kadza wa kadza wa kadza, riwayat-riwayat beliau itu. Ma'nahu haqqul fil mali siwa zakah. Tapi kalau Imam Jalalain mengatakan, dia langsung saja huwa az-zakah. Itulah zakat. Bayar zakat. Maka orang yang bayar zakat itu tidak pernah gundah jiwanya, selalu tenang jiwanya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menghancurkan satu kaum, satu kelompok, itu mudah sekali kata Allah. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha padammarnaha. Saya kalau ingin menghancurkan satu kampung, mudah sekali kata Allah. Saya suruh orang-orang kaya untuk membayar zakat, tetapi mereka enggan membayar zakat, maka kampung itu akan saya hancurkan kata Allah Subhanahu wa taala. Maka menyo tabi-tabi gijuk bala gijuknya yang merumpok orang kaya aja dan yang juga lebih takut ron ni. Yang gara-gara ron yang tabi-tabi gijuk musibah ya. Karena ayatnya sudah jelas dalam Al-Quran itu. Kalau Allah ingin menghancurkan satu kelompok, satu kaum, amarna mutrafiha. Mutraf itu apa? Mutraf itu orang banyak kapal lebih. Tapi dia nak mau bayar zakat ni, Pak. Padammarnaha, maka saya hancurkan. Bukan orang kaya itu saja, tapi semuanya saya hancurkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita merujuk ke dalam versi tafsir Jalalain, kalau kita lihat lisail wal mahrum, peminta-minta dan orang yang mengharamkan diri untuk minta-minta. Maka kalau kita lihat zakat itu kan ada 8 senif. Zakat itu 8 senif. Jadi makanya 8 senif itu jelas 8 senif itu. Makanya inilah cocoknya dengan tafsir At-Tabari. Yang dimaksudkan dengan hakum maklum itu bukan zakat kata beliau. Itu adalah sedekah. Sedekah kepada siapa saja boleh. Tidak ada masalah. Makanya sedekah itu untuk siapa? Kata Imam At-Tabari, lisail wal mahrum, untuk peminta-minta. Terserah dia minta-minta itu, ipenguk kedanya yang terserah. Ipegah naik pejubu 5 euro. Iknah naik pejubu 5 euro ji ijak-ijak. Ipegah lu naik pejubu 5 euro. Lekepeng. Terserah dia mau ipenguk kedanya, yang jelas kita memberikan sesuatu kepada dia. Ini makna sa'il. Kemudian satu lagi al-mahrum. Mahrum itu apa? Urang male melake-lake. Tetapi dia butuh. Ya, ini mahrum namanya. Jadi makanya sedekah itu untuk siapa? Untuk sa'il dan mahrum. Kita lihat kondisi dia ni tang hana-hana aja, tang kondisinya tidak stabil. Maka kita berikan kepada dia, dia tidak minta-minta karena malu. Sudah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Ya. Ini ada waw juga, waw ataf ini. Artinya apa? Hukumnya sama dengan sebelumnya. Seorang itu tidak gundah kalau dia itu yusaddiquna biyaumiddin. Ada 2 kalimat yusaddiqun. Ada yusaddiqun, ada yasdiqun. Sadaka yasduqu. Ada satu lagi saddaka yusaddiqu. Itu apa bedanya? Kalau saddaka yusaddiqu itu continue terus dengan tasydid ini kan. Saddaka yusaddiqu. Dia beriman, dia yakin. Ini saddaka yusaddiqu. Tapi kalau sadaka yasduqu itu lain lagi. Ya, memang dia apa? Dipercaya, dia dipercaya, dia yakin. Maka beda dengan tasydid. Kalau tasydid itu ya dulu al-mudawamah, alal istimrar, continue terus. Seperti sabbaha, yusabbihu. Terus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala secara kontinu. Biyaumiddin. Yaumiddin itu apa? Kenuro agama yang salah. Yaumiddin dalam Al-Qur'an itu ada beberapa pengertian. Yang pertama yaumul jaza, hari balasan. Jadi makanya malik yaumiddin atau dibaca malik yaumiddin. Jadi dalam tafsir As-Sa'di beliau mengatakan malikun huwa malik. Itu tidak ada bedanya antara kita baca Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin, tidak ada bedanya. Tapi tafsir Al-Qurtubi mengatakan beda. Malik Yaumiddin ma'nahu haqqut tamalluk. Yang memiliki semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Malik Yaumiddin. Kenapa kita baca Malik Yaumiddin? Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu orang pun kita yang bisa macam-macam. Mandu ada Allah, gede-gede ada Allah. Bumi-bumi yang sudah dihancurkan ini juga semua milik Allah. Tapi ketika dibaca Malik Yaumiddin, itu maknanya apa? Haqqut tasarruf.
ya'muru wa yanha, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau dibaca Malik Yaumiddin, yang berhak menyuruh pada hari kiamat itu, yang berhak melarang pada hari kiamat itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah melarang si fulan, baik tamau dalam neraka, baik tamau dalam surga. Wahai Muhammad, jangan berikan syafaat kepada si fulan, jangan berikan juga kepada si fulan. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan syafaat kepada umatnya selalu sujud dulu di depan Allah. Gemelakai le wa Allah. Kenapa gemelakai? Karena hakut tasarruf ya'muru wa yanha itu ada di tangan Allah. Jadi menyuruh dan melarang itu semua ada di tangan Allah. Maka Nabi Muhammad gemelakai wa Allah ketikanya. Ketujuhnya. Ya, ketujuh. Ini salah satunya ketika para malaikat 70.000 malaikat itu menggiring 70.000 kelompok untuk akan masuk ke dalam neraka. Di dalam tafsir Sawi dikatakan, tidak ada satu orang pun la ahada yuqawimuhum yang berani untuk menghentikan mereka illa kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi Muhammad menghentikan mereka, Nabi Muhammad ingin meminta kepada Allah supaya di antara orang-orang ini ada umat Nabi yang diberikan syafaat oleh Allah. Maka Nabi sujud di depan Allah. Ketika itu Allah mengatakan, irfa' ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad. Tidak ya Allah, sebelum engkau izinkan saya memberikan syafaat kepada umatku. Akhirnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah salah satu keistimewaan Nabi Muhammad itu di dalam Al-Qur'an, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, ini fa ta'qib ini. Kamu akan saya berikan, kata Allah, hak kepadamu fatarda, dan kamu akan ridha dengan hak itu. Apa hak itu? Hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka dalam satu hadis Rasulullah yang tercantum di dalam tafsir Jalalain, apa kata beliau? Lam arda, kata beliau, saya tidak ridha kalau ada satu umatku yang berada di dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hana ridha lu. Maka hana talah kena tam talu ke Nabi. Tadu kedro menyahai rame-rame kedro je cik tam talu sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hana lai yang je tolong dan nyoknya. Nya menyona nu talah je tolong dan nyona talah bidan. Amal ibadah bidan. Tapu bidan apa? Tapi kita masih umat Nabi. Kalau masih sebagai umat Nabi, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan ridha satu umat pun yang akan masuk ke dalam neraka. Walaupun dia itu tiak cih nama puji ni, itu tiak dia tolong nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Yaumuddin itu, din yang dimaksud di situ bukan agama. Yaumuddin adalah yaumul jaza, yaumul mahsyar, yaumul iqamah, yaumul akhirahnya, yaumuddin ni mak. Jadi makanya ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ini kekeliruan terjemah, itulah di situ diterjemahkan, tidakkah kamu melihat orang-orang yang mendustai agama? Nyankan agamanya, gimana dusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, kamu kan bisa lihat sendiri orang-orang yang tidak yakin kepada hari kiamat. Ya, yaumuddin itu hari kiamat. Orang yang tidak yakin kepada hari kiamat, tidak yakin kepada hari kebangkitan, tidak yakin kepada hari akhirat. Makanya mereka itu apa? Apa yang mereka lakukan? Mereka itu hanai perumahan anak yatim, menghardik anak yatim. Kenapa mereka menghardik anak yatim? Karena mereka tidak yakin kepada hari kiamat. Kalau mereka yakin kepada hari kiamat, seperti yang Rasulullah katakan, saya wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Jadi kalau ada orang yang menyantuni anak yatim, kata Rasulullah, seperti ini dengan saya di dalam surga, kata Rasulullah. Artinya dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah. Apa kata sahabat ini? Ya Rasulullah, hati lun cukup keruh lagu pekalingino ya Rasulullah. Keruh hati lun ya Rasulullah. Ketika saya mendengarkan sesuatu hanai tambang mental lagi ya Rasulullah. Bagaimana caranya? Apa kata Rasulullah? Kamu pergi cari anak yatim, santuni anak yatim, tinggai dengan anak yatim ilai, kata Rasulullah. Coba pergi santuni anak yatim. Kamu kasihani anak yatim. Ya, setelah beberapa hari itu dia keluar, dia santuni anak yatim, minta anak yatim. Ketika itu dia kembali lagi ke Rasulullah. Setelah waktu yang lama dia kembali lagi, ya Rasulullah, hana lendu oh li pegang kalembut rumah hati lu. Ya, jadi makanya Rasulullah mengatakan tidak salah kalau kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah. Saya bersama anak yatim itu yang mengayomi anak yatim seperti ini di dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah yang keberapa nih? 1, 2, 3. Ini sudah yang ketiga. Berarti yaumuddin ini adalah yaumul ba'tsi,
hari ketika dibangkitkan, yaumul jaza. Jadi kalau istilahnya Imam Jalalain, yaumul jaza. Jaza itu apa? Jaza itu balasan. Makanya orang yang salat dia tidak yakin kepada balasan salatnya, maka salatnya hana khusyuk temayang, hana yakin ya. Maka orang hana yakin temayang, nya hana perlu harap di jiwanya tenang. Tetap hana tenang jiwanya. Jadi salat itu hanya sebagai pelampiasan kewajiban saja. Ketika Allah Akbar, Allah maka adzan. Hana putar temayang jadi Allah assalamualaikum. Kali kewajiban tu, kali temayang. Datanya apa temayang nangku? Kau pokoknya kali temayang lu. Dia tidak tahu salat itu untuk menenangkan jiwanya. Hanya depu je. Yang depu hanya kewajiban saja. Ya. Jadi makanya sekarang walaupun salat itu kewajiban, sekarang kita rubah dia, kita butuh sekali kepada salat itu. Sebagaimana makan. Kita makan baju ubu kan, makan nasi, makan apa saja, sebelum datang waktunya pun kita sudah mencari-cari pat baju ubu je, pat baju ubu je. Coba buat salat seperti itu. Pat temayang je, pat ibadah je. Ketika datang waktu makan, kita sedikit pun tidak pernah meleset waktunya, Pak. Ya, ndak pernahnya hanya meleset no. Untuk pun aja tak kemah ni. Makanya waktu baju ubu lehu kapah waktu, Pak. Malam kapah waktu, bungoh kapah waktu, mandung teratur, Pak. Kenapa waktu salat tidak bisa teratur? Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka ini Imam Jalalain mengatakan yaumul jaza, hari balasan. Maka seorang itu kalau dia bersedekah, kenapa dia bersedekah? Karena dia yakin nanti akan dibalas oleh Allah. Kenapa dia salat sunat? Kenapa dia lakukan ini, baca Al-Quran dan lain sebagainya? Karena dia yakin dengan yaumuddin, yaumul jaza. Apa yang dilakukan itu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kita lanjutkan lagi. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Ya, nyo musyfiqun nyo pule. Ini ciri-ciri orang-orang yang tidak gundah kan. Gedenya cita deteksi mati-mati lun baina ci. Umma putan termasuk umma lawinyo gundah hati, berarti hana termasuk salah satunya ke parah ya, Pak. Ya, jadi kemudian selanjutnya yang tidak pernah gundah hatinya, tidak pernah panik hatinya, kemudian tidak pernah jauh dari Allah, itu adalah orang-orang walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Dia takut sekali kepada azab Allah. Ketika berbuat maksiat nyo gadab kiban oleh Allah. Ketika dia berbuat kejahatan nyo dilaki pertanggungjawaban kepada kiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan kita pikir yang diminta pertanggungjawaban yang haram saja, tidak. Yang halal pun diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang halal mah. Yang halal mentai laki pertanggungjawaban. Kita nyong oleh Allah nyo dari panai dah. Padahal halal yang banyak. Ya. Kita nyo tak terima gaji kan halu. Kita nyo oleh Allah nyo di panenyo. Kiban kerja don. Ya. Bagaimana kinerjanya? Ya tanya pula yang harum. Habis ni yang harum. Makanya Rasulullah mengatakan kalau ada di dalam tubuh ini satu titik yang haram kata Rasulullah SAW, maka fannaru aula bihi. Neraka lebih cocok untuk dia. Artinya apa? Dibakar dalam neraka. Baru kemudian diangkat kembali. Makanya kan kita pernah mendengar kisah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu orang nabi dengan dua orang sahabat. Ketika mereka duduk makan makanan itu diberikan oleh ada seorang pemuda yang sudah berjanji dia ini kalau ketemu Rasulullah, ketemu Abu Bakar, ketemu sahabat akan diberikan sajian makanan. Apa makanannya? Lupaji nakameng tu. Ya. Diberikan kepada Rasulullah dan sahabatnya. Ketika itu Abu Bakar, Umar mengatakan alhamdulillah mentemui rezeki halu. Ya, akhirnya Rasulullah mengatakan ya Umar, wahai Abu Bakar, yang kamu makan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun itu halal. Artinya yang halal mentang permu oleh Allah, belum yang haram, yang haram kita dapatkan secara haram. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau kita merujuk ke dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Tantawi mengatakan begini. Makna musfiqun, dia takut kepada azab Allah. Hadza mabniyat hadhihi al-ayah mabniyatun ala ar-raja' wal khauf. Jadi kata Syekh Tantawi, ini berkaitan dengan raja' wal khauf ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita geyu berdoa tapi Allah, you berdoa yang laki, benar laki. Maka Allah benci sekali kalau orang enggak butuh lagi kepada Allah. Menyuruhnya hantar berdoa kah nak butuh li berarti. Makanya berdoa itu harus ada dua landasan kata Syekh Tantawi. Bukti kita takut kepada Allah. Apa itu ar-raja'? Raja'nya mohon. Jadi mohonnya apa? Ya Allah nak terima temayang lun, ya Allah nak tolong lun, raja' mohon. Wal khauf. Khauf itu apa? Khauf itu kita takut permohonan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Khauf itu apa? Khauf itu kita takut nanti diazab oleh Allah. Jadi makanya di dalam doa itu ada dua hal. Raja dan khauf. Jadi memohon dan takut. Tidak boleh satu saja. Di dalam kitab kajian tasawuf di mana saja, termasuk kitab Al-Hikam, termasuk Syarah Al-Hikam, termasuk Minhajul Abidin, termasuk Sirajul Talibin, termasuk Ihya Ulumuddin, termasuk kitab Mukasyafatul Qulub, itu semua tidak terlepas dari ar-raja dan khauf. Tidak ada satu-satu pembahasan. Khauf saja tidak ada. Selalu dikait-kaitkan dua-dua, ar-raja dan khauf. Jadi termasuk kitab Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Jadi ada kitab beliau, tafsir Al-Qayyim. Di situ begitu juga ketika menerangkan tentang doa itu selalu terkait antara ar-raja dan khauf. Imam Sya'rawi begitu juga, bukan Sya'rawi. Ada satu lagi penafsir Qushairi, ya, Imam Al-Qushairi. Dalam tafsir beliau begitu juga. Setiap beliau menyebutkan ar-raja selalu al-khauf. Al-khauf ar-raja. Ya. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ini diabadikan dialog ini oleh Imam Al-Ghazali, dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Apa kata Allah kepada Nabi Ya'qub? Ya Ya'qub, wahai Ya'qub, hal arafta limadza farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Kamu tahu enggak kenapa saya pisahkan antara kamu dan Yusuf? Tahu enggak kamu? Ya, karena kamu setiap hari gundah, kamu takut selalu kehilangan anakmu. Kamu takut kehilangan anakmu. Ketika dia masih di dalam kandungan, dalam kandungan, dia bermimpi anaknya dimakan serigala. Ya, maka dia pergi langsung mencari istrinya. Mana anakku? Apakah sudah dimakan serigala? Oh, masih belum golong lahir lah. Ketika baru lahir begitu juga, dia takut dimakan serigala. Makanya terus dijaga Nabi Yusuf. Makanya kekhawatiran Nabi Ya'qub alaihissalam, anak dimakan serigala. Allah mengatakan, lima lam tarjuni. Kenapa kamu tidak mohon kepadaku untuk menjaga anakmu? Makanya karena kamu takut selalu anakmu hilang dan kamu tidak pernah rajak kepadaku, rajaknya mohon kepadaku, maka saya kabulkan seluruh keinginanmu. Apa itu? Kamu takut, kamu berpisah dengan anakmu, maka ketakutanmu itu saya realisasikan, kata Allah. Maka kamu hilang, maka anakmu hilang dan tidak pernah ketemu denganmu beberapa tahun. Ya, kedanya binanci, kedanya menyo, baik khawatir kan? Nyata berdoa apa Allah? Baik khawatir, baik lagi nyoba, baik lagi nyoba, khawatir nanti baik. Jadi artinya kita ini kan terus anu bahaya gede. Dah berdoa apa Allah, ya Allah nu selamat anu elun ya. Nanti dia khawatir Pak, rumah khawatirnya yo tebi luai ipok ilmu to ni, ipok ilmu to ke mati ya Pak. Padahal ramai orang kamu pok ilmu to nak mati ya Pak. Maka kita ini takut sekali Pak, takut dan gundah kalau keluar itu ketabrak. Kenapa? Selama ini kita melihat orang kalau ketabrak itu pasti mati ya Pak. Kena penyakit pasti mati. Maka kita selalu takut dan tidak pernah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena kita merasa takut selalu, dah tebi kena penyakit. Nah, lah dia penyakit. Ibu umma khawatir tak mengejut tu penyakit ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini memang menjaga diri dan terus berdoa, ya Allah nak pergi ulun dari penyakit. Ya, maka ini namanya konsep raja namanya. Raja itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah nak tolong lun, ya Allah nak bantu lun. Ya mohon. Artinya kan keyakinan kita kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Inilah yang dimaksudkan dengan walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun. Jadi azab itu, ya kita lanjut sajalah ini. Kenapa demikian? Kenapa kita harus takut kepada azab Allah? Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Kenapa rabbihim? Jadi ini semua kembali ke semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena azab Allah itu kita sudah membahas tentang inna. Inna itu lil isbat. Isbat itu untuk menguatkan. Kalau sudah sebuah kalimat itu sudah ada inna di dalamnya, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis, ini kalau di dalam bahasa balaghah ini namanya khabar talabi namanya. Kenapa khabar talabi? Seorang ragu-ragu. Budoi nyantro azab Allah. Ya, ragu-ragu ya. Nyo menyota pubut maksiat budoi tu apa azab Allah. Nyo tak pengat gak kubutrai itu azam Allah. Nyo menyota pengurung timbangan kubutrai itu azam Allah. Seorang ragu-ragu. Maka karena mereka ragu-ragu, maka turunlah ayat model seperti ini. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Azab Allah itu ketika turun tidak ada yang bisa menahan azab Allah. Siapa yang bisa menahan tsunami dan gempa kemarin? Tidak bisa. Siapa yang bisa menahan hujan deras terus turun?
Ketika suatu kampung, satu kaum itu ditenggelamkan oleh Allah banjir, tidak ada yang bisa hancur. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini, afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Ada enggak orang aman, kata Allah, ketika mereka sedang tidur semuanya, tiba-tiba saya turunkan azab di waktu malam itu, saya gempakan mereka, saya buat apa saja, aman enggak mereka, kata Allah? Ada enggak yang bisa menolak azabku itu? Tidak ada, kata Allah. Ini kalimat afa amina ahlul qura, itu hamzah lil apa? Lil ingkar itu. Ada yang mengatakan litakrir. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang bisa menahan azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya pegah pakai theo jin Allah ni. Pakai theo yan ba. Baik uruh draw le yan ba. Ati uruh draw le pu. Baik uruh penciptaan Allah uruhnya nya tetap me gede hujan dan me gede me gede. Uruh draw le jida uruh draw mun draw hai da uruh ni ba. Jadi makanya Allah mengatakan kalau azab Allah itu turun, tidak ada yang bisa mengangkat azab Allah itu. Kecuali apa? Ya, ada di dalam Al-Quran. Memang unik juga ayat ini. Ketika azab itu mau diturunkan oleh Allah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azab itu tidak akan turun tidak akan turun pada satu kampung ketika kampung itu mereka teringat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah. Ya hanya jadi hitren adu. Jadi contoh dalam sebuah negeri mereka buat maksiat semuanya. Ketika mereka buat maksiat, yang dalam beberapa hari lagi akan diturunkan azab oleh Allah. Sebelum azab itu turun, mereka teringat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, azab itu tidak akan turun. Azab itu ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan oleh Imam Jalalain begini, tatkala azab itu sudah turun. Ya, ini sudah turun, Pak. Jadi istilah beliau inda nuzulihi. Jadi azab itu sudah turun, tidak ada yang bisa mengangkat kembali kecuali azab itu belum turun lagi. Mau turun azab, ketika baca kalian nyo sangka kemah lagi nyo kagak ante beli Allah, maka bertaubat terus kepada Allah, maka bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian azab itu tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka azab datang di waktu malam, kata Allah. Yang menyona azab terus waktu malam. Ada enggak bisa menahan azabku? Tidak ada, kata Allah. Maka kan kejadian ketika di Sulawesi, yang gempa malam murah gempa, hancur mendung. Tidak ada yang selamat. Walaupun ada urung sedang dengar, banyak pelung dalam sedang dengar. Ya. Maka Allah mengatakan afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan. Bayatannya ketika tidur. Bayatan itu malamnya. Wahum naimun. Ketika itu mereka sedang tidur, tidak bisa menyelamatkan. Satu. Walaupun pengawal-pengawal, pengawal pi dengar, ani na lain. Dia tanya dengar, pengawal dengar. Hana pengawal hana dengar, pasti na dengar cik. Ya, satu. Yang kedua, diulang lagi oleh Allah tetapi dengan gaya bahasa yang berbeda. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Ada enggak bisa menahan azabku ketika azabku itu datang di waktu duha? Yang duha yang kan jam-jam 8, 9, 10 ada duha, Pak. Mereka itu sedang lalai, sedang sibuk dengan urusannya. Makanya katanya supaya dikantu baik ada korupsi, baik ada pegawai mati, baik ada pegawai apa, maka dianjurkan untuk salat duha. Salat duha apa? Nih tanya walau kepo tetap yang duha, ya, Pak. Di mana kita salat duha? Maka salat duha itu biasanya di tempat kerja masing-masing. Jadi kan di rumah teman yang duha. Tanya Pak kerja, Pak kedai teman yang duha. Cuma kena malai kalau legau mereka, kalau buat tembayang ini. Orang Najib menyatakan di Timur Tengah itu tidak perlu heran kita. Kalau mereka jual buah-buahan di sampingnya mereka salat duha, anak pelihir. Ya, nya menjauh jak kedai ublang tampil-tampil je tembayang je duha. Cuma katanya punya kalian orang aneh macam kayak foto viralkan ni kalian ni. Pak tembayang ya. Artinya salat duha itu di tempat kerja kita. Supaya apa? Supaya ada pengaruh batin kita. Nya banda tembayang duha je. Biasanya salat waktu duha kan waktu lalai. Kita nyo tak duk ngenduk gede kopi tak kem gede. Padahal penuh kena banda tak berzikirnya, Pak. Tak kem gede. Maka tua ke Allah. Ketika kita tua ke Allah, kesempatan untuk korupsi itu, untuk berbuat jahat itu ada di situ. Makanya disuruh salat duha. Maka ketika salat duha kan tinggal ke Allah. Buat dia cucu bunuh bandung temang duha. Ya pegang mati bunuh bandung temang duha. Maka salat duha itu di tempat kerja, di mana kita kerja. Oh hana kerja le kapan tiun temai rumah. Ya rumah hendak tembayang. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Oh nyonar kedai kopi, kedai kopi tembayang.
Ini termasuk juga makanya untuk keberkahan harta, ya, keberkahan kan, yang keberkahan. Tanya bak kantu berkah inan. Tanya bak kedai berkah kedai-kedainya. Artinya berkah berkah tinggal ke Allah artinya. Sehingga kemaksiatan itu mudah diminimalisir. Kenapa? Karena kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Satu lagi kita ambil. Nyonya tabur tu, ya boleh juga satu lagi. Walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, mereka yang menjaga kemaluannya. Bagaimana menjaga kemaluan? Jadi di dalam tafsir Ibnu Arabi, di dalam tafsir At-Tabari, ini khusus mereka saja berdua. Ibnu Arabi itu adalah seorang penafsir sufi. Kemudian satu lagi At-Tabari, itu tafsir bil ma'thur. Kata mereka berdua, ayat ini khas lir rijal, khusus untuk laki-laki. Ya, nampak. Kenapa mereka mengatakan demikian? Khas li rijal. Kenapa khusus laki-laki? Karena ada ayat Al-Quran itu menyebutkan laki-laki, masuk di dalamnya perempuan. Mana contoh? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Itu untuk laki-laki. Tapi itu masuk perempuan juga. Makanya Ummu Salamah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, di dalam ayat Al-Quran pekan le agam ngainang. Kenapa kewajiban selalu untuk laki-laki? Di dalam hadis begitu juga, datang seorang laki-laki. Kenapa tidak ada perempuan di situ? Ya, nama. Contoh sampai laki-laki ya Rasulullah. Ja'a rajulun. Sampai laki-laki tidak ada. Ja'at imra'atun. Tidak ada. Kemudian Rasulullah mengatakan sambil tersenyum, apa kata Rasulullah? Wahai Ummu Salamah, kata Rasulullah, setiap kewajiban yang diwajibkan kepada laki-laki juga untuk berlaku untuk perempuan. Kemudian di dalam hadis juga, kalau ada rajulun, ada datang seorang laki-laki, dia memohon kepada Allah, nanti baik pegang liawak inang tu, ini hanya kurang agam kan, kan kurang agam yang melakukan taubat pada Allah dan taubatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara apa? Dia makan haram, bajunya haram, ghudhiya min haram. Dan dia masih mengkonsumsi yang haram, ya. Itu juga berlaku untuk perempuan. Tetapi yang ini, ayat ini kata dua ini saja, Pak. Ibnu Arabi sama Imam At-Tabari. Kalau lain tidak. Seperti Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, Imam Sya'rawi, kemudian Al-Qurtubi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qayyim Al-Jauzi, mereka sepakat tafsir Jalalain, tafsir Sawi, itu mereka mengatakan untuk semuanya itu. Tapi dua tadi itu mengatakan ini untuk laki-laki saja. Ya. Apa itu? Walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka menjaga kemaluannya. Artinya tidak berzina, Pak, tidak berzina. Mana tadi? Illa ala azwajihim. Ya, illa ini artinya menghapus hukum sebelumnya. Artinya apa? Boleh dia itu kepada istri-istrinya yang sudah dinikahinya, istri-istrinya. Illa ala azwajihim. Ya, jadi kecuali sama istri-istrinya itu boleh, tidak ada masalah. Au ma malakat aymanuhum, atau budak-budaknya. Jadi makanya istri yang halal atau budak tadi, itu boleh. Selain daripada itu, fa innahum ghairu malumin. Itu kita tidak tercela, hanya tercela. Mafhum mukhalafahnya apa? Berarti kalau seorang berzina, maka di dalam Al-Quran disebutkan fahisyah. Fahisyah itu apa? Brutat kaya, cukup buruk. Makanya seorang penzina laki-laki, kata Allah, tidak boleh menikah dengan orang lain kecuali penzina juga dia. Tidak boleh menikah. Kenapa? Karena saking buruknya perbuatan yang dia lakukan. Bahkan tidak orang zina, kalau ada perempuan berzina, kaiplung aja, hanapu bahlun tanggung, bahlun juga ke yahji, bahlun juga ke yahji. Itu perbuatan fahisyah itu, perbuatan zina itu. Zina itu makanya di Al-Quran kalau disebutkan fahisyah, innahu kana fahisyah, itulah zina. Di dalam fikih begitu juga, ketika disebutkan fahisyah, itulah zina. Arti fahisyahnya cukup buruk, fahsyunnya. Jadi suatu perbuatan yang sangat dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perbuatan zina. Ya. Nanti walaupun di dalam kajian tasawuf itu ada juga nanti mengatakan zina mata, zina telinga, itu zina berbeda lagi. Ya, ini zina zahir ini namanya. Artinya mereka itu sudah dibenci sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada juga zina mata. Arti zina mata apa? Dengan zina mata ini membawa seorang untuk berzina. Zina tangan, dengan dia melakukan sesuatu akan membawa dia kepada berzina nanti. Zina mulut begitu ya, zina telinga begitu juga. Ya. Ini pembahasannya lain nanti. Ini dalam kajian tasawuf. Khatib, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan.
Jadi kita berhenti di ayat 30. Jadi insyaallah kita lanjut nanti ayat 31. Ini masih kaitannya dengan li furujihim hafizun. Oh, atau kita lanjutkan je satu lagi Pak. Baik 60 ni. Ya. Famani betaka, barang siapa yang sudah kelewat batas. Arti kelewat batas tu, dia sudah berzina, bukan istrinya dan bukan budaknya. Jinukah nali budak dia hendak tanggap li maknya. Kalau seorang itu melakukan hubungan bukan pada istrinya, famani betaka wara adzalika. Makna wara adzalika apa yang sudah digariskan oleh Allah tadi. Yang ini halal, ini halal. Yang ini haram, hanya pebut. Tapi dah pebut cik katanya. Makanya ibtaka itu adalah taka. Takanya kelewat batas. Ini taka ini Allah pernah juga ngomong sama air, Pak. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu tidak terkontrol lagi. Ya. Jadi makanya ibtaka di sini begitu juga, tidak terkontrol lagi hawa nafsu. Sekarang kita ingin bedakan apa itu hawa, apa itu nafsu. Kita biasanya kan kita kombinasikan dua-dua apa? Hawa, nafsu. Padahal hawa itu berbeda, nafsu itu berbeda. Maka kalau versi Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? An-nafsu huwa ar-ruhu. Nafsu itu adalah roh. Maka kalau ada yang tanya apa itu nafsu? Roh. Satu kata beliau. Yang kedua, nafsu itu adalah al-jawarihu al-mutaharrikah, fahuwa nafsu. Yang bergerak-gerak anggota tubuh ini itulah nafsu namanya. Ya, ini nafsu namanya. Jadi nafsu untuk pajubu, nafsu untuk makan, maka muhut je. Ya. Maka nafsu versi Imam Al-Ghazali itu dua, roh dan jasad. Maka kalau tidak ini lagi berarti hanali nafsu nampak jaro. Hanali nafsu banyak. Yaitu nafsu menurut versi beliau. Satu. Yang kedua hawa. Hawa itu apa? Hawa itu al-mailu ila syai'i imma ayakuna syarran aw yakuna khairan. Kecenderungan kepada sesuatu. Ini hawa namanya. Makanya ketika seorang cenderung kepada sesuatu itu hawa namanya. Maka digabungkan menjadi dua, hawa nafsu. Ya, jadi makanya hawa nafsu itu apa? Kecenderungan bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Makanya hawa nafsu itu perlu kita ini minimalisir, kita jaga. Ketika hawa nafsu cenderung untuk kejahatan, tak pegah, baik bebutnya, harum, hanjut. Ya, ketika dia cenderung kepada berbuat baik, maka nafsu itu selalu ada sebenarnya. Ini kita ingin minum air, itu ada nafsu namanya. Nafsu apa? Untuk minum. Keinginan untuk minum, kecenderungan untuk minum. Kecenderungan untuk berbuat sesuatu. Maka hana nafsu ya, semua ada nafsu. Cuma nafsunya bagaimana? Kecenderungan nanti hawa itu muncul dari an-nafsu tadi. Makanya setan itu yang dia goda apa? Nafsu itu yang dia goda. Ketika dia goda nafsu itu, maka tangan itu akan condong kepada kebaikan atau kejahatan. Maka mata itu akan condong kepada kebaikan atau kejahatan. Tetapi kalau setan itu dia tidak akan menggoda, menyuruh manusia kepada kebaikan. Pasti selalu kepada kejahatan. Supaya apa? Hawanya itu tadi lebih condong kepada kejahatan dibandingkan kepada kebaikan. Kalau orang sudah selalu kejahatan selalu, maka di kepala dia itu terbayang cuma kejahatan saja. Kalau tidak buat kejahatan hari ini, maka pusing dia. Hana temenggak orangnya memang ni, Pak. Kenapa? Karena kejahatan sudah dominan pada tubuh dia. Hawa nafsu dia, keinginan dia untuk berbuat jahat itu sudah dominan dalam tubuh dia. Nyo lagi urun dominan dalam tubuh dia untuk salat dan beribadah. Nyoronyo hana kerja jamaah katutah kaya Pak. Umah hana jamaah tu boh loronyo. Bahkan dengen nyan Pak. Katutah kaya Pak. Tetapi kalau orang lain itu hana tutah ya. Ni temayang pi hana tutah. Hana tutah ya. Delat temayang hana tutah. Hana temayang pi hana tutah ya. Tidak bayar zakat hana tutah ya. Hana tutah kenapa? Dalam tubuh dia tidak ada kecenderungan enggak dominan, tidak dominan. Dia lebih dominan untuk berbuat jahat selalu. Ya. Hukam. Faulaika humul adun, mereka sudah kelewat batas kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Yohana datuk dulu. Oh ya, baik. Bismillah. Iya, ya. Oh ya, ya. Ya. Kenapa seorang itu sah berhubungan dengan budaknya? Dia berhubungan dengan budaknya ketika budak itu melahirkan, anak itu sudah menjadi anak tuannya. Secara otomatis dia sudah memerdekakan budak itu. Ya. Makanya kalau dia berhubungan dengan budak, kenapa dibolehkan? Itu salah satu cara untuk memerdekakan dia. Makanya seorang itu dia pikir-pikir berhubungan dengan budaknya. Ini saya hubungan dengan dia sudah menjadi anak itu anak saya nanti. Ya.
Maka nak mau dia berhubungan dengan budaknya. Satu lagi, untuk menghalalkan budak itu itulah menikah. Nikahinya. Berarti 2. Langsung berhubungan dengan dia atau menikah dengan budak itu. Jadi kalau berhubungan dengan dia akan lahir anaknya, itu anak tuannya nanti. Makanya seorang mungkin mikir ini kalau lahir anak budak sudah jadi berarti sama seperti dia sudah memerdekakan budak itu. Maka ini salah satu cara untuk menghilangkan perbudakan. Ya, jadi setiap dia berhubungan dengan budaknya yang halal tadi, maka budaknya itu sudah merdeka. Maka kalau sudah merdeka dia terserah mau buat apa, mau pergi mau dibuat apa terserah dia. Ya, demikian. Sudah cukup ya. Jadi oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz ingin menanyakan tafsir ittifaq inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bagaimana tafsirnya? Oh ya. Jadi okey. Inna salati ketika pertama iftitah dua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La itu litamlik namanya apa? Arti litamlik apa? Makanya di sini kita sebenarnya sudah berjanji dengan Allah. Dari pertama salat sudah berjanji, tapi kita selalu mengingkari, Pak. Kita sudah mengatakan inna salati, ya Allah salatku sebentar lagi apa yang sudah aku lakukan ini inna salati, wa nusuki ibadahku apa saja ya Allah. Wa mahyaya hidupku. Arti hidupku apa? Kita kalau ada apa-apa kan disuruh teringat kepada Allah, disuruh tawakal kepada Allah. Hidupku, matiku ya Allah lillahi rabbil alamin. Karena Engkau ya Allah, semua milik Engkau ya Allah. Makanya kalau kita keluar rumah itu dianjurkan untuk baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya apa? Ini landasan, bukan landasan sebenarnya. Sesuatu hal untuk memotivasi kita khusyuk dalam ibadah. Tapi kita baca ini, tapi hana mumpung dah baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya Allahu akbar, Allahu akbar. Hana mumpung ni. Kalau kita pahami apa yang kita baca itu, akan membantu kita khusyuk dalam beribadah sehingga selesai dalam ibadah salat. Ya kalau kita pahami, Pak. Artinya apa? Dari pertama takbir saja Allahu akbar. Arti takbir itu artinya apa? Kita sudah memutuskan hubungan dengan dunia sebentar saja. Memutuskan hubungan dunia. Seperti kita ini main HP kan? Kita ada telefon kan? Yang waktu tangkap ada telefon kan? Yang lain nak tinggal le, Pak. Yang tinggal burung yang telefon tanya apa? Ini kita memutuskan hubungan dengan teman sebentar, Pak. Ketika seorang lalai, Pak, dengan game online-nya atau lalai dengan HP-nya atau lalai, dia secara tidak sadar dia sudah memutuskan hubungan dengan dunia. Maka urus sedang lalai-lalai HP lang kedai, Pak. Ikim kedonya kakak di alam lain ya, Pak. Sudah di alam lain ya. Buktinya mana? Ketika kecelakaan terjadi di depan kios, di depan kedai itu, itu pun tak apa tanya, Pak. Untuk katiji mundi tanya, "Hai, kejadian bunuh ile?" Tanya, "Apa kejadian bunuh, Pak?" Dia sudah memutuskan hubungan dengan ini. Jadi makanya dalam salat itu kita kan cuma 5 menit saja. Masa tidak sanggup kita putuskan hubungan dengan yang lain? 5 menit saja. Maka takbiratul ihram itu Allahu akbar. Allah lebih besar. Lebih besar dari apa? Dunia yang kita kejar. Lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu. Maka kita putuskan sebentar hubungan. Dan kita konsentrasi sebentar. Termasuk yang tadi itu. Iftitah yang kita baca. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahkan jiwa-jiwaku punya Engkau ya Allah. Apapun bisa Engkau lakukan kepadaku ya Allah. Ya, ini untuk membantu ini. Maka iftitah itu bukan itu saja. Ya, iftitah itu ada berapa model. Ada berapa macam. Demikian. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.